Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asroni Prastyo, NIM 199, kelas MTS 4E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video tentang lembaga keuangan non-bank, yaitu Pegadaian Syariah. Di sini saya akan menjelaskan Pegadaian Syariah itu seperti apa. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank yang diampu oleh dosen beliau Bapak Nur Hidayah Al-Amin, Magister Ekonomi Syariah. Sebelum kita masuk ke materi Pegadaian Syariah, alangkah baiknya kita mengerti apa itu pengertian pegadaian. Nah, pegadaian sendiri adalah sebuah badan usaha milik negara di Indonesia yang usahanya itu bergerak di bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Jadi pegadaian termasuk juga dalam badan usaha milik negara atau BUMN di Indonesia, seperti itu. Nah, setelah kita mengerti apa itu pengertian pegadaian, selanjutnya adalah latar belakang pegadaian. Latar belakang dibentuknya pegadaian ialah untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Di dalam pegadaian juga terdapat visi dan misi. Nah, seperti apa sih visi misi di dalam pegadaian itu? Yang pertama, visi pegadaian itu sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia atau kepercayaan yang selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah. Serta misi pegadaian yaitu yang pertama, memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Yang ketiga, yaitu membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan. Berikutnya ada jenis usaha pegadaian. Yang pertama ada kucica atau pengiriman uang. Kucica sendiri merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk pengiriman uang dari dalam negeri dan dari luar negeri. Layanan kiriman uang ini biasanya bekerja sama dengan Western Union. Yang kedua ada multi pembayaran online. Multi pembayaran online sendiri adalah layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan dari listrik, telepon hingga PDAM. Juga pembelian pulsa, pembelian tiket kereta api, pembayaran premi asuransi BPJS Kesehatan, pembayaran finance, pembayaran TV berlangganan, dan masih banyak lagi.
Yang ketiga ada pegadaian mobile. Pegadaian mobile sendiri adalah aplikasi memanfaatkan smartphone untuk berbagai macam transaksi pembayaran, sehingga transaksi jadi lebih praktis. Dengan pegadaian mobile, nasabah dapat menjadi agen multi pembayaran online pegadaian. Yang keempat ada persewaan gedung. Persewaan gedung sendiri merupakan auditorium yang dikelola oleh pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat luas guna keperluan berbagai kegiatan acara ataupun seremoni. Yang kelima ada jasa sertifikasi dan batu mulia. Jasa sertifikasi batu mulia sendiri adalah jasa pengujian terhadap sebuah batu mulia yang dilakukan oleh gemologis di laboratorium gemologi untuk mengetahui jenis, keaslian, kualitas, dan spesifikasi yang lainnya yang dibutuhkan dan untuk memberikan kepastian dan keyakinan kepada pemilik, penjual maupun pembeli batu mulia. Yang keenam ada jasa taksiran. Jasa taksiran sendiri adalah layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian, dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Yang terakhir ada jasa titipan. Jasa titipan di sini adalah layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Di dalam pegadaian sendiri juga ada kendala di dalam pelaksanaannya. Kendala di sini ada dua macam, yaitu kendala dari masyarakat dan kendala dari pemerintah. Kendala dari masyarakat sendiri biasanya seperti penetapan bunga yang mungkin terlalu tinggi untuk masyarakat kalangan bawah. Juga tersedianya jasa-jasa keuangan lain yang lebih aman bagi masyarakat kalangan bawah. Kendala dari pemerintah seperti kebijakan dari pemerintah yang bisa berubah sewaktu-waktu tanpa diberitahukan sebelumnya. Jadi di dalam pegadaian itu juga ada kendala di dalam pelaksanaan kepada masyarakatnya. Selanjutnya kita masuk ke materi pegadaian syariah. Pegadaian syariah sendiri dalam perspektif Islam disebut dengan istilah rohan, yaitu perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai jaminan atau tanggungan hutang seseorang. Di dalam pegadaian sendiri terdapat landasan di dalam Al-Quran. Landasannya terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, wa in kuntum ala syafarin walam tajidu katiban farihanum makbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addalladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah wala ta'tumu sahadah wa may ya'tumha fa innahu asimun qalbuh
wallahu bima ta'maluna alim, yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berhutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah atau Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia ini adalah yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang selanjutnya ada konsep gadai syariah. Di sini ada konsep operasi pegadaian syariah yang mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi dari operasi pegadaian syariah sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau unit layanan gadai syariah sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Selain itu, pegadaian syariah juga memiliki visi dan misi. Visi pegadaian syariah sendiri menjadi lembaga keuangan syariah terkemuka yang ada di Indonesia. Adapun misi yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi yang halal, memberikan superior return bagi investor, dan memberikan ketenangan kerja bagi karyawan. Untuk akad dalam pegadaian syariah sendiri terdapat dua akad, yaitu akad rohen dan akad ijaroh. Akad rohen adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Adapun akad ijaroh yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Manfaat pegadaian syariah sendiri bagi masyarakat adalah tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional dan mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya atau amanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang terpenting adalah perbedaan pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. Nah, di sini banyak terdapat perbedaan, seperti dilihat dari indikatornya atau akadnya. Pegadaian syariah itu menggunakan akad rohen atau gadai syariah.
Kalau di dalam pegadaian konvensional itu indikatornya atau akadnya itu cuma gade konvensional biasa. Terus terdapat juga perbedaan di dalam konsep dasar. Konsep dasar pegadaian syariah itu tolong menolong atau jasa pemeliharaan barang jaminan. Di dalam pegadaian konvensional itu hanya mementingkan profit oriented atau bunga dari pinjaman pokok atau daya sewa modal. Juga terdapat perbedaan di dalam jenis barang jaminan. Di dalam pegadaian syariah itu barang bergerak dan tidak bergerak. Sedangkan konvensional hanya barang bergerak saja. Juga terdapat perbedaan di dalam bebannya. Beban pegadaian syariah itu terdapat di dalam biaya pemeliharaannya. Untuk beban pegadaian konvensional terdapat di dalam bunga atau dari pokok pinjaman. Juga perbedaan di dalam lembaga. Lembaga syariah bisa dilakukan perseorangan. Kalau konvensional hanya bisa dilakukan oleh lembaga atau perum pegadaiannya sendiri. Untuk perbedaan perlakuannya, di dalam pegadaian syariah dijual, kelebihan dikembalikan kepada yang memiliki barang. Di dalam pegadaian konvensional itu akan dilelang. Jadi terdapat banyak perbedaan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah itu. Ya, jadi seperti itu penjelasan yang bertemakan lembaga keuangan non-bank, yaitu pegadaian syariah yang saya jelaskan di dalam video ini. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.